Kembali belajar IPA. Waktunya belajar IPA. Topiknya adalah gangguan pada organ pencernaan manusia. Bersama Miss Diva, kita akan kupas ini satu persatu. Ada apa aja penyakit pada organ pencernaan kita? Pertama, sembelit atau konstipasi. Kedua, diare. Waduh, gambar sambil nangis ketika sedang buang air besar. Ketiga, apendisitis atau usus buntu. Keempat, sariawan. Kelima, sakit gigi. Nomor 4 sama nomor 5 ini bikin makan tidak nikmat ya. Dan keenam adalah MAH. Ada 6 penyakit yang akan kita bahas. Penyakit pertama, sembelit, adalah kondisi sulit buang air besar. Penyebabnya kurang mengkonsumsi makanan berserat, kurang minum, dan pola makan yang kurang baik. Pengobatannya bisa dilakukan dengan mengkonsumsi makanan berserat, mengkonsumsi lebih banyak air putih, dan berolahraga teratur. Konsumsi makanan berserat ini contohnya adalah sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Jadi sayur, buah-buahan, sama air putih, ketiga jenis makanan ini mempermudah proses pengeluaran feses ya. Olahraga teratur memperlancar hormon dan juga menyehatkan otot-otot yang ada di organ pencernaan kita, sehingga enzim dan proses pencernaan dan proses untuk menghancurkan makanan pun bisa menjadi lebih lancar, sehingga pengeluaran sisa pencernaan pun pastinya akan lancar. Penyakit kedua, diare, adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Penyebabnya karena memakan makanan yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Oleh karena itu, penting bagi kalian untuk cuci tangan terlebih dahulu sebelum makan, supaya bakteri, virus, atau parasit tidak masuk ke dalam tubuh kalian. Atau kalian perhatikan dulu makanannya, tertutup rapat atau tidak. Jika tidak tertutup rapat atau sudah terbuka lama, sebaiknya jangan dimakan ya, karena takut ada lalat yang hinggap di sana. Lalat kan membawa bibit penyakit. Soalnya lalat sukanya hinggap di tempat-tempat yang kotor. Terus, kalau kalian makan makanan yang dikemas, perhatikan juga tanggal kadaluarsanya. Kalau sudah lewat dari tanggal kadaluarsa, jangan dimakan, karena dikhawatirkan sudah ada parasit yang tumbuh. Kemudian yang ketiga, pengobatannya dengan banyak meminum air putih, pemberian oralit sesuai resep dokter, dan istirahat yang cukup. Semua ini ditujukan supaya kita tidak mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Karena tadi tuh banyak banget air yang udah keluar dari dalam tubuh kita melalui feses tadi. Penyakit ketiga, apendisitis. Apendisitis adalah pembekakan atau peradangan usus buntu. Penyebabnya karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang infeksi. Ini dia pangkal usus buntunya nih ya, yang kecil itu tuh. Di situ tuh yang kecil kelihatan, makanya bilang usus buntu. Udah nggak ada lagi lanjutannya karena cuman kecil di situ aja, mentok dia doang. Nah, tuh dia, mesti kecilin lagi ukurannya ya. Sebentar. Kita cek supaya terlihat lebih jelas. Yang kecil ini loh. Oke, tuh ya. Pengobatannya dengan operasi pengangkatan usus buntu. Jadi diangkat itu, yang kecil itu, usus buntunya ini diangkat, digunting ya, karena terjadi peradangan. Keempat, sariawan adalah infeksi pada mulut yang disebabkan oleh jamur. Jamur dari mana ya? Ya,
Jamur ini bisa saja datangnya dari tangan kita, ya. Kita tidak cuci tangan, kemudian kita tidak sengaja memegang mulut kita, tumbuhlah itu jamur yang berbahaya, ya. Pindahnya parasit dari tangan kita ke mulut. Atau juga bisa dikarenakan bukan jamur juga, seperti tergigit, ya. Tidak sengaja ketika makan karena buru-buru gusi kita tergigit, ya, kemudian ada luka di sana. Nah, lukanya bisa menyebabkan sariawan. Supaya di mulut kita ini tidak ada jamur yang tumbuh, jamur jahat yang tumbuh, ya, makanya penting bagi kita untuk sikat gigi dengan teratur, ya, supaya jamur-jamur ini tidak tumbuh, jamur-jamur yang jahat, ya, sehingga menyebabkan sariawan. Kedua, pengobatannya dilakukan dengan mengolesi obat sariawan sesuai petunjuk dokter dan makan buah yang mengandung vitamin C supaya imun kita semakin kuat sehingga bisa melawan parasit yang masuk. Kelima, sakit gigi. Sakit gigi ditandai dengan nyeri di dalam atau sekitar gigi dan rahang. Nah, sakit gigi ini terjadi ketika lapisan terdalam gigi yang ada di dalam gusi itu, yang terdiri atas pembuluh darah dan saraf, mengalami peradangan. Penyebabnya apa sih? Gigi berlubang. Sudah berlubang, busuk pula itu giginya. Atau luka pada gusi dan tambalan gigi yang rusak. Tambalannya rusak, kumannya masuk ke dalam. Nah, kuman tadi menyebabkan infeksi. Keempat, pengobatannya dengan meminum obat sesuai resep dokter dan menggosok gigi teratur setelah bangun tidur. Oke. Kemudian sebelum tidur itu adalah 2 waktu yang utama untuk menggosok gigi. Jangan lupa juga ketika mandi, ya. Keenam, MAH adalah penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. Penyebabnya ada luka pada lapisan lambung, ada infeksi bakteri, atau efek samping penggunaan obat-obatan. Pengobatannya dengan minum obat resep dokter dan makan secara teratur, ya. Kalau kita makan secara teratur, maka tidak akan ada kelebihan cairan asam di dalam lambung kita karena diolah, ya, cairan asam tersebut diolah untuk memproses makanan yang masuk. Faktor penyebab gangguan pencernaan manusia. Kita review lagi. Setelah tadi tahu 6 penyakit pada pencernaan manusia, maka kita bisa menyimpulkan ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan pencernaan. Pertama, kurangnya asupan makanan berserat. Makanya tadi bisa kena penyakit konstipasi atau sembelit. Nah, ini nih makannya nih tidak berserat, ya. Makan seperti pada gambar, kurang sayur, kurang buah. Airnya juga bukan air putih. Kedua, pola makan tidak teratur. Pola makan tidak teratur, misalnya sehari hanya 2 kali atau 3 kali, tapi jamnya tidak teratur. Makannya jam 11 siang, kemudian jam 5 sore, kemudian makan lagi jam 10 malam. Nah, itu tidak teratur, ya. Yang benar adalah sarapan dari sekitar jam 6 pagi sampai jam 8 pagi, kemudian makan siang dari sekitar jam 12 siang sampai jam 1 siang, ya, atau 2 siang. Kemudian makan sore, ya, dari jam 5 sampai jam 7 malam, ya, untuk waktu makan malam. Kemudian makan dan minuman yang tidak bersih. Makan makanan yang sudah dihinggapi lalat. Makan makanannya tidak cuci tangan terlebih dahulu.
minumnya pun atau minumannya pun tidak diolah dengan matang, tidak dimasak dengan matang ya. Itu semua bisa menyebabkan parasit masuk ke dalam tubuh kita sehingga menyebabkan penyakit apa tadi? Iya betul, diare. Jadi setelah tahu faktor penyebabnya, kalian bisa menyimpulkan kan bagaimana cara menjaga kesehatan organ pencernaan kita? Tinggal dilihat lawannya saja. Kalau misalnya kurang asupan makanan berserat, maka kita harus makan makanan yang berserat. Pola makannya tidak teratur, maka kita harus makan teratur. Makanan dan minuman yang tidak bersih, maka kita harus cuci tangan dulu sebelum makan. Kemudian makanannya harus diolah atau dimasak secara matang. Dicuci dulu juga dengan bersih, dimasak sampai matang sehingga mati semua itu bakteri atau jamur ya. Dan terakhir adalah kalau makan makanan yang dikemas, cek dulu tanggal kadaluarsanya. Oke, itu saja untuk topik hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.